أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada beliau, qala, beliau berkata gini, Pak. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan pesan, memberikan wasiat kepada kami. Kepada kami di situ tuh maksudnya para sahabat, karena pada saat itu Rasulullah sedang bersama para sahabat. Jadi suatu ketika, kata beliau, Rasulullah ini memberikan wejangan kepada para sahabat. Dan ini, Pak, terjadi di ujung-ujung masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah kembali dari Fathul Makkah. Jadi setelah balik dari Fathul Makkah itu kurang lebih 3 bulan, itu kan Rasulullah mengalami sakit, Pak. Yang sakitnya itu seminggu terakhirnya itu yang sangat parah, sampai Rasulullah itu pingsan bangun, pingsan bangun, pingsan bangun, karena beliau dilanda demam yang sangat parah. Bahkan kata beliau, demam yang aku alami ini itu setara dengan 100 orang demam di antara kalian. Bayang gak, Pak? 100 wong demam itu setara dengan demamnya Rasulullah itu panas yang setara dengan 10 orang yang demam. Makanya pingsan bangun, pingsan bangun, pingsan bangun. Nah, itu yang dialami Nabi, Pak. Ya. Nah, jadi di tahun-tahun terakhir Rasulullah itu, Pak, ketika beliau hampir wafat di tahun terakhir itu Rasul memang sering, Pak, memberikan wasiat-wasiat, ya, memberikan nasihat-nasihat, memberikan kabar-kabar, memberikan khobar-khobar, informasi-informasi tentang apa yang akan terjadi pada umat ini. Nah, termasuk pada malam hari ini, Pak, hadisnya itu kata Irbad bin Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Nabi memberikan kepada kami wejangan, nasihat. Yang wejangan itu, Pak, nasihat itu yang disampaikan Nabi itu, Pak, nasihatnya itu, isi nasihatnya itu wajilat minhal qulub. Itu saking dahsyatnya nasihat Nabi itu, Pak, membuat hati para sahabat itu merasa takut, merasa meleleh, Pak, merasa tersentuh, gitu, ya. Jadi wajilat itu ya sama seperti ayat Al-Quran, ya, ketika alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri orang beriman tuh kalau dibacakan oleh Allah hatinya gemetar, hatinya takut. Nah, kata Irbad bin Sariyah, nasihat yang disampaikan Nabi itu saking dahsyatnya, saking pentingnya, saking luar biasanya nasihat itu, Pak, hati mereka tuh merasa bergetar, Pak. Bayang gak, Pak? Ya. Kemudian wadharafat minhal uyun, membuat mata mereka itu mengeluarkan air mata, Pak. Meleleh air mata itu, Pak. Bayangkan, Pak, nasihat itu, Pak, membuat hati wong bergetar dan kemudian membuat wong nangis, Pak, sampai berderai air mata, Pak. Kira-kira nasihat apalah yang disampaikan Nabi itu, Pak. Saking jiwa-jiwa suci, hati-hati tulus para sahabat itu bergetar dan meleleh dan membuat air mata mereka itu berlinang. Tentu ini bukan nasihat sembarangan, Pak. Saking dahsyatnya nasihat itu, Bapak Ibu sekalian, apa kata para sahabat, Pak, yang kumpul saat itu? Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ini yang kau sampaikan ini yang membuat air mata tumpah, yang membuat hati gemeter ini, nasihat yang kau sampaikan ini Rasulullah, seakan-akan ini nih nasihat terakhir yang akan kau berikan. Pak, kalau kita nak berpisah sama wong, ndak bakal ketemu lagi, tuh biasanya kita kasih nasihat yang pamungkas, Pak. Maka para sahabat saat itu merasa, ini caknya ya Rasulullah, ini nasihat perpisahan yang kau sampaikan ini. Sedih nian, cak penting nian, sampai kami itu menangis, hati kami gemetar. Ya, jadi para sahabat saat itu Pak lah merasa Pak dengan tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi tidak ngasih kabar bahwa beliau akan wafat tanggal berapa, hari apa, tapi tanda-tandanya itu sudah kelihatan. Dan kita semua tahulah, kalau ada di antara keluarga kita yang meninggal, biasanya kelihatan Pak gerak-geriknya itu. Ya. Nah, Rasulullah ini Pak, sebagaimana yang diceritakan oleh Syihabuddin Az-Zuhri dalam yang dikutip oleh siapa saya lupa, beliau mengatakan gini Pak, ada 3 hal yang senantiasa diulang-ulang oleh Nabi menjelang akhir hayat beliau. Pertama Pak, yang senantiasa diulang-ulang oleh Nabi itu Pak menjelang akhir hayat itu, yang pertama adalah tentang sholat. Jadi ketika beliau demam tinggi itu Pak, beliau pingsan, terbangun. Pas terbangun itu Pak, yang terucap dari mulut Nabi itu apa Pak? Hal hadaratis sholah, apakah waktu sholat ini sudah masuk? Itu Pak yang selalu diingat oleh Nabi Pak. Dah pingsan lagi Nabi Pak, pas bangun yang terucap apa? Hal hadaratis sholah, apakah waktu sholat itu sudah masuk? Nah, kita kalau terbangun yang kita ingat apa kira-kira? Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwa bagi Nabi sholat itu penting, apalagi bagi umatnya. Jadi poinnya itu, Nabi itu nak ngasih tahu sholat adalah perkara penting. Yang kedua Pak, yang identik dilakukan oleh Nabi menjelang akhir hayatnya itu, beliau ingin mendengar ucapan dari para sahabatnya atau persaksian dari para sahabatnya. Ada tak di antara mereka itu yang pernah dizolimi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau kita nak meninggal, kita tuh harus introspeksi. Kira-kira kita ini pernah zolim tak sama orang? Ya, Nabi sendiri Pak, saking beliau itu sudah merasa ajal beliau itu sudah dekat, maka beliau ingin minta kisos kalau seandainya ada di antara umatnya itu yang pernah dizolimi oleh beliau. Ingat kisahnya itu Pak, masyhur itu ya, yang dipanggil itu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang selalu diingatkan oleh Nabi itu menjelang akhir wafatnya itu adalah tentang Ardus Syam, tentang bumi Syam, Palestina. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara itu penting, perkara Palestina. Nah, yang keempat hadis ini Pak, yaitu tentang bahaya dan peringatan dari Nabi tentang perpecahan yang akan dialami umat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.